berbuat ihsan setiap saat. Pada kultum kali ini kita akan membahas tentang ihsan yang dibawakan oleh Umi Sofi dan Umi Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kultum kali ini kita akan membahas tentang ihsan. Ihsan bukan sekadar berbuat baik, tapi berbuat terbaik. Seolah-olah kita selalu diawasi, nggak perlu pasang CCTV, tapi Allah Maha melihat. Yuk kita simak kultum. Berbicara mengenai ihsan, ihsan seakar dengan kata hasan yang memiliki arti baik atau bagus. Adapun yang dimaksud dengan hasan bila diturunkan kepada peribadatan antara Allah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang berbunyi qala fa akhbirni anil ihsani qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya beritahukan aku tentang ihsan. Beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Selanjutnya, batasan minimal seseorang dapat dikatakan telah melakukan ihsan di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila di dalamnya memperbagus amalannya dan niatnya ikhlas, yaitu semata-mata hanya mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ihsan ini sendiri itu ada dua tingkatan, yaitu terkait beribadah kepada Allah dan kepada makhluk hidup. Dan di kadar ihsan yang diwujudkan dalam beribadah kepada Allah itu juga ada dua tingkatan. Yang tingkatan pertama itu adalah tingkatan muraqabah. Tingkatan ini terjadi bila seseorang meyakini bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan dan tindakannya. Dan keyakinan ini membuat seseorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi segala perbuatan yang buruk serta melaksanakan kebaikan dengan ikhlas. Contohnya apabila seseorang mengerjakan sholat, dia merasa Allah memperhatikan apa yang dilakukan. Lalu dia akan memperbagus sholatnya seperti sebagaimana anjuran dan firman Allah. Seperti dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tadlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan istufiduna fih. Artinya, engkau Nabi Muhammad tidak berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran, dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. kedua yaitu tingkatan musyahadah. Di tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi di ihsan, di mana seorang muslim beribadah dengan hati yang penuh penghayatan dan seolah-olah ia melihat Allah. Ini berarti seseorang hamba memiliki kesadaran penuh akan keagungan dan kehadiran Allah dalam setiap ibadahnya, sehingga ia dapat merasakan kedekatan kepadanya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ihsan dengan sesama makhluk hidup. Dalam ihsan ini berhubungan dengan makhluk hidup, baik sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, pelaku dari ihsan ini disebut dengan muhsin, dan orang-orang muhsin adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Syadat bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa iza qataltum fa ahsinul qitlata wa iza zabahtum fa ahsinuz zabahata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatah." Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sebagai contoh gampangnya,
Jika ada tamu yang datang ke rumah, pasti sebagai respon bentuk kesopanan, kita menyuguhkan makanan tersebut. Namun, apakah kita menyuguhkannya hanya karena Allah atau hanya sebagai bentuk kesopanan? Jika kita menyuguhkan makanan sebagai bentuk kesopanan, maka itu belum bisa dikatakan sebagai ihsan. Berbeda halnya jika kita menyuguhkannya karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jika kita menyuguhkan makanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala memang menganjurkannya, maka hal tersebut dapat dikatakan dengan ihsan. Baik, kesimpulannya adalah ihsan itu arti sebuah konsep mencakup kesempurnaan dalam beribadah dan penghayatan spiritual, di mana seseorang muslim beribadah seakan-akan ia melihat Allah atau setidaknya yakin bahwa Allah selalu mengawasi, dan ihsan dapat menjadikan seorang muslim itu lebih ikhlas dan lebih sadar akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga dapat mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang tertinggi. Maka dari itu, siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah, kita tidak lebih mulia daripada yang lain. Kecuali untuk mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh amalannya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kultum yang dibawakan oleh Umi. Jadi teman-teman, ihsan itu bukan soal nunggu momen sempurna buat berbuat baik, tapi gimana kita bikin setiap momen jadi sempurna dengan kebaikan. Ingat, kita mungkin bisa ngumpet dari CCTV, tapi nggak dari ilahi. Jadi, ayo terus berbuat baik, bukan karena dilihat manusia, tapi karena kita sadar selalu dilihat Allah. Sampai jumpa, tetap jadi versi terbaik dari diri kalian. Alhamdulillah. Berbuat baik, bukan karena